Apa kabar Rek? Ya, hadir kembali di Seolah Podcast. Kali ini aku kate balik ngomong desa aja. Kebetulan saiki hadir Iman Suwongso, ya kan, pendamping desa yang sangat tahu tentang desa itu. Yang nggak banyak orang juga mengerti sajanya desa perspektif dalam konteks kemajuan kebudayaan itu seperti apa. Iman Suwongso ya apa Rek kabare Rek? Sup. Cerita noi Iya. soalnya apa persepsi tentang wacana pemajuan kebudayaan yang berkaitan dengan desa itu misalnya. Iya. Jane lek dikaitne nang pemajuan kebudayaan nang desa iki kan Satu belakangan. sisi belakangan Hadirnya. Tapi kan perlu dikoreksi ya. Koreksi. Aku pendamping desa iku khusus di Taman Nasional. Wek. Oh ngono ya. Ini kan menarik, lebih spesifik berarti areamu. Nah, lek soal desa, aku iki mulai isor. Ya desa sing paling isor, di kementerian ya tak leboni. Ngono ya. Jadi sampai artinya kan dari tingkat praktisi misalnya. Iya. Sampai pada tingkat kebijakan kan paham. Ngomong regulasi. Oke, regulasi desa nang itu. Desa. Nah, tekok ngono dhisik misale. Apa sing iso mbok critakno sak jane? Ya 2014 itu munculnya undang-undang desa itu. Ya. Itu kan luar biasa. Kan selama ini desa itu kan subordinat. Ya. Objek. Di dalam konteks pembangunan ini objek. Oke. Apa-apa tuh kan dhuwur. Ya. Desa mek nglaksanakno. Ya kan. Undang-undang desa itu kan memberikan kewenangan. Oke, artinya kewenangan terhadap komunitas masyarakat desa itu Masyarakat dewe. desa. Dalam bentuk pengelolaan dan pengaturan istilahnya. pengelolaan dan pengaturan. Luar biasa kan? Ya, oke. Jadi misalnya, anak desa itu di desa nurut Undang-Undang 6 itu dia dikasih kewenangan untuk mengelola itu ya. Yang selama ini hanya diatur-atur. Oke. Itu lama itu. Sejak zaman Orde Baru sudah wis ngono. Undang-undang di tahun 78 menempatkan desa sebagai objek. Di 99, 92 masih undang-undang. Terus digagas barulah muncul di 1914 itu. Ya. Undang-undang 6 itu. Untuk mengatur itu. Tapi kan nggak iso ngatur. Ya. Kan kudu Regulasi. Misalnya. kudu dibiayai. Ya. Dikei biaya untuk mengatur. Munculnya yang namanya dana desa dan sebagainya. Ya. Itu kalau di undang-undang desa itu hak. Oke. Hak mengelola. Bisa ditafsirkan lah. Hak mengelola. Ya. Artinya ketika berbicara hak mengelola kan sakjane perspektifnya dari desa iku kan. Ya ada di melihat desa. Potensi, misalnya mengelola potensi ini, mengelola SDM misalnya. Ada di desa. Oke. Karena itu salah satu hal yang paling menarik itu kan mengembalikan semuanya itu kepada tata kelola desa yang sebelum kemerdekaan itu desa wis ono. Salah satu cirinya itu kan musyawarah. Ya. Makanya aku senang diundang di peraturan menteri desa tentang musyawarah desa, aku terlibat di situ. Saya mengusulkan dan memang diterima. Di musyawarah desa yang namanya musyawarah desa itu nggak ada istilahnya voting. Oke. Musyawarah mufakat. Oke. Sila keempat ya. Wah, itu luar biasa. Artinya di kono tidak ada opini yang mendirect satu sisi opini mendirect yang lain ya. Artinya opini itu dibangun bersama misalnya. Dibangun bersama lewat itu. Karena musyawarah itu satu ciri yang lain itu adalah partisipatif. Okay. Masyarakat desa itu. Maka syaratnya masyarakat desa itu harus berdaya. Okay.
berdaya dalam konteks sosial, politik, dan budayanya. Oke. Kan itu kan? Termasuk ekonominya. Nanti imbasnya ke ekonomi. Triggerin ekonomi. Iya. Oke. Nah, problemnya Hmm. setelah fase pertama 2014, 15 sampai 2019 itu mulailah goyang-goyang ya. Undang-undang itu. Jadi undang-undang sing mestinya undang-undang ini berlaku untuk semua ada mulai secara politik digoyang-goyang. Jadi Atau ya apa? aturan turunannya itu mulai di Oke. ada bagian-bagian pengelolaan itu diambil Jakarta yang harus dilakukan di desa. Oke. Pada dengan alasan Covid misalnya. Ya. Itu desa itu hanya mengelola 32%. Dari yang seharusnya misalnya Desa. dana itu 100% nih misalnya. Misalnya 1 miliar Oke, itu kan. ya, oke. Nah, itu paling cuma 300 300 juta. juta. Oke. Misalnya Itu apa indikatornya apa? Karena apa memang undang-undangnya sendiri kurang bisa mengikat? Enggak. Oke. Enggak itu. Itu saya pikir itu ada kepentingan-kepentingan politik yang karena kalau desa itu dikuatkan semacam itu, pengendaliannya soal politik dalam pengertian politik praktis juga Ya. kan susah. Oke. Kan susah. Jadi kepentingan politik elektoral akhirnya berbicara juga. Berbicara. Menggolek celah di Iya. ruang-ruang itu ya. Kalau kesadaran politik masyarakatnya itu diperkuat, Ya. ya kan? Heeh. Masyarakat itu ngerti hak dan kewajibannya Ya. di desa saja. Mm. Berimbas nggak pada negara? Betul. Ya kan? Itu loh. Karena negara ini dibentuk dari sekian banyak ribuan desa, kan gitu. Desa sekarang hampir 75.000 desa. Oke. Banyak banget. Nah, di situ. Nah, di sini yang kurang berhasil kritiknya dalam hal pemberdayaan masyarakat desa itu di situ. Di aspek sosial politiknya itu. Oke. Sehingga sampai sekarang yang namanya musyawarah desa itu lebih banyak dari syarat saja. Pokoknya ada musyawarah kan itu. Padahal musyawarah desa itu adalah pertemuan pikiran-pikiran baik perorangan maupun kelompok-kelompok yang ada di masyarakat desa kan. Kebudayaan Jadi dikebiri juga ini sebenarnya. Nah ini bukan pengebirian ya. Sisi yang lain ada strategi untuk melaksanakan undang-undang desa ini kurang pas. Oke. Kalau bicara di pemerintahan itu ada roadmap dan sebagainya itu, saya kira ini bukan roadmap yang benar. Karena ada kepentingan-kepentingan yang sudah mulai Bisa masuk jadi ke situ. Salah satunya. Bisa jadi itu. Sehingga karena itu masih kecil yang namanya roh desa. Ya. Lewat musyawarah desa itu bisa berjalan dengan baik. Oke, kalau mau dikembalikan dulu. Nah, misalnya apa kaitannya dengan konteks misal apa istilahnya tuntutan bahwa masa jabatan kepala desa naik sampai 8 tahun misalnya. Ini konteksnya politik juga. Itu masuk ya? Ini sebenarnya konteks politik juga. Konteks politik ada kepentingan lah. Kepentingan kedua belah pihak sebenarnya. Tapi kalau dari sisi manajemen keuangan negara memang efektif juga sih. Kita tahu kan desa itu kayak pilihan itu kan ya sik ngono kuwi. Ya. Kuwi duwe apa kan itu kan. Artinya tradisi memilih itu masih kuat ya. Dengan gayanya ya tentunya. Bukan, maksudnya ini begini, masih biaya mahal. Oke. Nah, makanya kalau di jabatannya itu diperpanjang itu sebenarnya mengurangi risiko itu pembiayaan itu. Oke. Tapi sisi lain dalam konteks kontrol ini relatif sih sebenarnya. Selama itu proses berdesanya istilahnya ya. Proses bagaimana masyarakat, pemerintah desa, kemudian lembaga-lembaga kemasyarakatan, itu istilah-istilah teknisnya banyak kayak begitu. Itu bisa menggali, mempelajari, kemudian menjalankan apa yang menjadi cita-cita undang-undang desa itu, desa akan menjadi luar biasa.
Oke. Nah, dari pada titiknya, pada desa itu nggak akan bisa didikte oleh siapapun. Idealnya. Cita-cita undang-undang. Cita-cita undang-undangnya. Oke. Iya. Artinya kemandirian desa itu memang benar-benar akan terbentuk. Harusnya begitu. Karena itu saat itu cenderung. Jadi memang kenapa saya sebelum 2014 itu kan aku pedat ya karo desa, meskipun nama aku desa. Tapi setelah undang-undang itu muncul, saya dapat tugas saat itu ya, tugas tanda petik itu untuk mensosialisasikan undang-undang desa ini. Di Indonesia hanya 2 tempat saja, Malang sama Banyumas gitu. Dari situ saya mempelajari undang-undang ini luar biasa. Kalau ini bisa, cita-cita undang-undang 6 ini bisa dicapai dengan tahap-tahap tertentu. Wah, kedaulatan itu muncul ya. Wah, kedaulatan itu muncul ya. Nah, pengalamanmu dalam konteks pendampingan desa misalnya di wilayah Taman Nasional ini kan nggak sesederhana juga ketika desa itu di luar wilayah misalnya, yang mandiri misalnya, desa mandiri. Ono perbedaan nggak itu? Apa ono sesuatu yang spesifik di situ? Kalau yang aku selama itu kan masuknya di pusat desanya ya. Jadi di pemerintahan desanya, di masyarakat desanya dan sebagainya ya. Jadi dalam rangka konteksnya itu di undang-undang desa itu. Kalau di Taman Nasional itu kan masyarakat hutan sebenarnya, sembilannya saja. Tapi karena aku juga mau punya semangat neng kono, ya itu tak gandeng-gandeng wae lah. Dan itu sangat menguntungkan bagi hutan, bagi masyarakat. Hutan itu konservasinya, masyarakat itu peningkatan ekonomi. Itu kan jadi bisa klop antara pengelola hutan, masyarakatnya, dan desanya. Desa itu bisa masyarakat desa dan pemerintahan desanya. Nah, kalau ini bisa kolaborasi ya, hutan-hutan Semeru menjadi malah lebih apik ya. Lebih bagus. Karena ono istilahnya apa kebijakan lokal atau local wisdom ya, yang juga masyarakat desa itu punya cukup tools ya, cukup banyak tentang bagaimana menjaga hutan misalnya. Sebenarnya tanpa masuk terlalu jauh ke urusan desa pun neng masyarakat hutan di situ luar biasa. Berdaya secara politik dan berdaya secara sosial. Gambaran idealnya apa itu ada di sebuah desa? Ya itu kan masyarakatnya kan ngerti ya, hak saya apa, kewajiban apa saya apa, kan itu kan. Yang banyak itu kan bisa jadi di masyarakat itu banyak orang pintar, tapi problemnya itu jadi minteri kan itu kan. Artinya tidak satu arah dengan cita-cita ini, cita-cita undang-undang 6 dan sebagainya. Artinya dia ngerti tapi gak ngerti bener soal apa yang dimaukan undang-undang 6 kan jadi problem. Kan itu. Misalnya tata cara musyawarah desa itu kayak apa? Kan itu kan. Jadi nggak bisa misalnya usup ini masyarakat desa A itu kan, nggak diundang musyawarah, boleh nggak kamu ikut? Ya boleh, punya hak untuk mengikuti selama kamu ber-KTP masyarakat situ. Caranya gimana? Ya datang dia. Kalau ditolak gimana? Nggak bisa. Itu hak kamu artinya untuk mengikuti. Hak itu mengikat ke individu, ke individu yang masyarakat desa harus tahu ini kabeh ya. Kesadaran itu ada nggak? Belum kan? Misalnya saya nggak diundang kok. Tapi kalau saya punya keberdayaan dalam hal membangun desa gue, saya nggak diundang di dalam musyawarah desa. Saya tahu persoalan desa ini dan saya tahu gagasan yang bisa dimunculkan di desa ini. Saya akan datang. Itu berdaya dalam soal sosial politiknya. Dan itu dijamin undang-undang. Dijamin undang-undang. Kalau sing oleh nolak, kan? Event itu mungkin instrumen atau aparat desa misalnya. Nah inilah yang sebenarnya undang-undang itu menghendaki perubahan dasarnya kan di sana. Dalam konteks menjalankan undang-undang desa itu,
instrumen negara yang hadir apa ae misalnya? Dengan Selain dana misalnya kan, ya, ono dana desa misalnya. itu pendampingan salah Pendampingan satunya. ya. Memang itu didesain disadari bahwa kalau undang-undang ini diterapkan, masyarakat desa pasti gelagapan. Karena itu harus diberdayakan istilahnya, Ya. dikuatkan kapasitasnya. Makanya ada program yang namanya pendamping desa dan sebagainya itu. Oke, tugas utamanya Mendampingi desa-desa dalam, kalau dari Kementerian Desa itu bidang pembangunan dan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa. Sebenarnya itu. Jadi kalau ada pendamping desa itu tidak bisa terlalu masuk jauh di pemerintahan desa. Itu kewenangannya Menteri Dalam Negeri kan itu. Bisa mana itu? Bisa mana gitu. Misalnya engkau dalam konteks kebudayaan misalnya, apakah juga kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ikut berperan misalnya ini? Ya bisa jadi begitu, bisa jadi. Sebenarnya yang bisa ke desa itu tidak hanya soal dari institusi kebudayaan saja, 2000 banyak institusi bisa masuk lah. Tapi bagaimana caranya tidak mengganggu soal kewenangan desa itu tadi, itu kan? Jadi ada tata cara di dalam proses pembangunan desa itu, ada istilahnya integratif. Ya. Integratif itu pembangunan desa yang didasarkan pada kewenangan desa. Yang kedua didasarkan pada kewenangan supradesa di luar desa, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat dan sebagainya, atau lembaga-lembaga lain. Itu sebenarnya bisa masuk ke desa, tetapi harus dalam rangka satu kesatuan dengan pembangunan integratif itu. Teknokrasinya kayak apa? Kan itu kan? Ya, maka sebenarnya ada istilah yang musrenbang dan sebagainya itu kan, ada musrenbang des, musrenbang cam dan seterusnya itu. Itulah mewadahi kepentingan supradesa yang akan masuk ke desa itu kan itu. Karena itu kegiatan di desa itu sebenarnya sudah terencana dalam rencana jangka menengahnya misalnya. Kegiatan apa yang bisa masuk ke desa? Kebudayaan. Karena itu desa itu tidak bisa hanya membangun. Makanya lucu kalau misalnya anak kepala desa, calon kepala desa itu visinya pokok bangun, kan? Apa itu? Lucu tapi. Ini lucu. Nah, karena itu bagaimana merencanakan itu berdasarkan kondisi desanya saat itu. Karena itu sekarang ada dikenal SDGs desa dan sebagainya itu. Bagaimana keberlanjutan itu bisa berjalan di desa, kan itu. Karena itu visi Pak Desa yang akan menjadi visi desa itu harus tahu betul kondisi desanya saat itu apa. Berarti idealnya siapapun yang akan kontestasi di dalam menjadi kepala desa misalnya, dia kudu paham dong. Apa mau nih desa ini kudu paham. Iya. Kan harus paham apa potensinya, apa masalahnya di kebudayaan itu, dia punya apa saja, di bidang ekonominya dia punya apa saja, di sumber daya alamnya dia punya apa saja, dan dia sudah sekarang itu posisinya di mana. Itu kan yang harus menjadi landasan untuk menyusun rencana itu. Ketika rencana itu sudah masuk sudah tersusun, maka yang integratif tadi, yang dari supradesa harus mengikuti itu sebenarnya. Gak tiba-tiba misalnya, iki ono program dari perusahaan atau apapun dalam konteks integratif terus tiba-tiba mengambil misalnya. Ya itu yang menjadi masalah selama ini. Konflik itu akhirnya muncul di situ kan. Ya desanya akan mau-mau saja. Tapi kemudian hasilnya tidak terukur berdasarkan rencana-rencana yang dia susun, yang diharapkan masyarakatnya. Kan gitu. Misalnya butuhnya itu jalan paving, duduk jalan aspal, masyarakat sudah menghitung, mengusulkan dan sebagainya jalan paving, tapi pengerjaannya yang di drop ke situ itu aspal, masalah kan?
Misalnya Nggak begitu. cocok kan, Nggak misalnya kan cocok. nggak cocok. Itu salah satu contoh yang paling kasar, paling gamblang aja. Oke. Ya, dan lain-lain. Misalnya neng kono dikei alat-alat pertanian yang canggih-canggih, tapi dia bukan daerah pertanian. Ya. Neng kono pabrik tok. Ya. Masalah. Oh, ya. Terus gaya apa alatnya? Malah lucu ya. Lucunya iku malian kan ya. Iya. Nah, iku masih sering terjadi Iya, sebenarnya. banyak terjadi. Banyak terjadi. Masih gitu ya. banyak terjadi. Program-program ngono itu ya. Iya. Oke, Karena itu menarik. kita berharap sih sebenarnya pemerintah kalau ke desa jangan hanya punya kemauan saja, tapi lihat kebutuhan desa itu berdasarkan potensi perencanaannya di desa itu kayak apa, sehingga Oke. kebutuhan masyarakat itu bisa tercover dengan baik. Tercover Nah, dengan baik. Oke. Itu problem pertama, tapi problem keduanya itu dalam rangka menyusun semacam itu, Ya. mendesain desa ini mau apa. Hmm. Nah, inilah kapasitas masyarakat desanya belum cukup, Oke. butuh pendampingan. Butuh pendampingan itu tadi. Jadi fungsinya ke sana ya. Pemberdayaan Ya. masyarakatnya itu di situ Ya. sebenarnya yang lebih utama. Misalnya. Cita-citanya di situ. Cita-citanya. Porsinya kecapai sampai sak piro iki pengalamanmu? Kecil lah itu. Kecil ya? Kecil lah. Kalau ada desa-desa yang luar biasa yang memang itu, tapi biasanya memang persoalan leader ya. Leadernya ampuh, kuat dan sebagainya. Hujan Kidul. Ya. Kalau nggak ada Mas Sudi misalnya, itu kan di Hartoko dia pasti akan berbeda Ya, dengan kafe sawahnya dan sebagainya. Oke. Jadi peran seorang leader misalnya itu tetap menjadi dominan ya di desa. Bukan dominan tapi penting. Penting ya. Penting. Oke. Desa yang luar biasa pasti tahu tata cara menata desa itu. Ada yang punya kemampuan itu, tetapi dia mendesain berdasarkan kemauannya sendiri bisa berhasil. Oke. Tapi tidak menjamin setelah dia akan terus. Oke. Begitu ganti liyo maneh ya Pasti kan? akan bubar. Nah, selalu seperti ngono lah di Indonesia kan. Gresik itu ada desa yang PADes-nya per tahun itu sudah 8 miliar Oke. per tahun. Per tahun. DD-nya gana sampai sekitar 1 miliar. Oh. PADes-nya pendapatan asli desanya sudah 8 miliar. Tapi lebih setelah besar. kepala desa ini selesai, Ya kira-kira selesai juga kan. Oh, oke. Nah, itu itu- ya problem itu- itu. Nah, Kalau- itu secara mengatasinya apa? Instrumen yang harus dipakai misalnya untuk bisa membangun sustainability ya, keberlangsungannya misalnya apa? Anu nih. transformer, pendamping desa, pendamping apapun dari pemerintah, dari perguruan tinggi, dari apapun, itu harus paham persis tentang cita-cita undang-undang itu. Oke. Semangatnya kayak apa. Heeh. Jadi tidak membawa dari luar kemudian dimasukkan di desa itu secara paksa, tidak. Tapi Oke. prinsip-prinsip itu dipakai di desa itu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan di desa itu. Oke, jadi gak iso juga diinjeksi misalnya. Hah? Sing sering Disuntik kan ngono. ngono. Sing sering kan ngono kan. Oh iya, pendamping itu wis duwe platform, tek 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 tek, diinjeksi gitu kan. Cek cepet. Cek cepet ndang mari ngono ya. Iya. RAB-mu cek cepet. Nah, iya. Tak garapno ae. Repot. Digarapno tok ya enggak rek yo bayar. Repot maneh. Ngono ya. Oke. Nah, saiki kan ono wacana misalnya. Oh, budaya desa misalnya. Nah, ini yang aku pengen mencoba misalnya apa sebenarnya wacana budaya desa itu dalam konteks Sebenarnya juga regulasi yang ada di pemajuan kebudayaan desa itu juga dibawa ke desa melalui semangat dan proses-proses yang sebagaimana di desa. Sebenarnya tidak terlalu beda jauh, karena di situ kan ada identifikasi potensi dan masalah itu Ya. tentang kebudayaan dan sebagainya. Itu sebenarnya semestinya harus dijalankan melalui proses itu. Kalau mau membangun kebudayaan desa itu awal sekali ya harus tahu betul itu. Oke, kebudayaan mitigasi kebudayaan di Mitigasi desanya kebudayaan masing-masing di ya. Desa itu kemudian Oke. tahap berikutnya apa? Sehingga tidak semua desa akan sama, Ya. tapi berdasarkan karakter kebudayaan desa. Nah, konteksnya misalnya kalau kita mengaca di ini Malang ya, Malang Raya pada saat ini, akhir-akhir ini misalnya, munculnya sound horeg.
tiba-tiba diidentifikasi bahwa Son Horeg itu karena yang menyokong pedesaan-pedesaan ini adalah budaya sing perlu dianukan. Bahkan kemarin sempat rame misalnya di Dewan Kesenian apa di kabupaten itu dimasukkan ke apa itu istilahnya apa kebudayaan, pemajuan kebudayaan misalnya. Nah, ngono-ngono itu ya apa ya Aruna? Ini kan bentuk-bentuk injeksi itu tadi dari influence pengaruh misalnya dari luar. Ya itu ya orang ngerti lah. Apa ngono? Tapi saya bisa menjamin itu tidak melalui proses-proses desa. Oke. Tidak ada. Jadi euforia kan Ya, sebenarnya euforia, masih dia tangkap sebagai euforia itu muncul aja. dari kelompok-kelompok yang di luar sistem desa. Ya. Jadi itu masyarakat murni ya. Nah. Kalau itu ditangkap oleh kabupaten, kota dan sebagainya ya sebenarnya ya enggak tahu itu urusan kabupaten kota itu. Artinya kan ketika kita berbicara tentang supraintegrasi misalnya. Ini kan pemerintah kota misalnya atau pemerintah kabupaten ketika harus melihat konteksnya seperti ini kan juga harus bisa memitigasi kan kemampuan desa ini apa misalnya dalam pengembangan kebudayaan supaya tidak salah persepsi aja ketika kita bicara kebudayaan biasanya semakin mengecil itu ditafsir sebagai sebuah bentuk atraksi kesenian aja gitu loh. Enggak juga itu ya tak pikir contoh semacam itu saya belum menemukan itu misalnya menjadi pembahasan resmi di desa. Oke. Belum ada. Belum ada. Jadi itu pestanya aja lah. Ya pesta dan pasti ada belakang-belakangnya lah itu. Itu paling ono sing doesan. Oke. Cek Bayu saling ngono ya. Iyalah. Oke, menarik. Oke, terakhir Man. Oh iya. Apa kata kuncinya misalnya dalam konteks undang-undang desa ini dan masyarakat desa ini? Kata kuncinya. Kalau saya meminjam Mas Erani, Prof. Erani itu adalah proklamasi desa itu diawali dengan munculnya undang-undang desa itu. Karena disitulah kedaulatan desa itu diharapkan muncul. Kedaulatan desa itu ya. Iya. Artinya masyarakat desa dalam hal ini ketika memahami itu dan mengimplementasikan itu, lahirlah kedaulatan desa itu. Karena begitu ada kedaulatan desa, ini membawa arah misalnya. Saya yakin kalau ada desa yang memahami, kemudian mengerti dan tata kelolanya juga dibahas secara bersama di desa itu, yang namanya pemeriksaan inspektorat itu akan mendapat perlawanan kalau tidak benar. Ya iyalah. Kan inspektorat juga manusia. Nek tak garis bawahi berarti desa berdaulat, negara juga berdaulat. Berdaulat. Kesejahteraan desa itu secara komunal bisa dicapai. Gitu ya. Masyarakat desa untuk memahami itu clear ya. Ya clear. Itu. Dengan Iman Suwongso.